Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairi Ramadhani. Saya dari PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Berikut adalah persentase UAS untuk mata kuliah Data Science. Saya mengambil tema dari pertemuan 11, yaitu Unsupervised Learning dengan K-means. Tujuan praktikum yang pertama, memahami konsep dasar clustering dengan K-means, lalu menentukan jumlah cluster yang sesuai menggunakan metode Elbow. Berikutnya, menerapkan K-means pada dataset Iris. Yang terakhir, memvisualisasikan hasil clustering dengan mengevaluasi hasilnya secara sederhana. Alasan memilih topik, saya memilih pertemuan 11 karena merupakan salah satu algoritma clustering yang sederhana, tetapi banyak digunakan dalam analisis data. Topik ini juga menarik untuk dipresentasikan karena prosesnya dapat diperlihatkan secara langsung, mulai dari data, penentuan jumlah klaster dengan Elbow method sampai visualisasi hasil clustering. Selanjutnya masuk ke import library. Pada bagian pertama saya melakukan import library yang digunakan untuk praktikum. Pada bagian pertama saya melakukan import library menggunakan NumPy dan Pandas untuk pengelolaan data. Kemudian saya menggunakan Matplotlib untuk visualisasi. Dari scikit-learn saya menggunakan load Iris untuk mengambil dataset Iris Standard Scalar untuk melakukan standarisasi. Data K-means untuk proses clustering, data silhouette score untuk melakukan evaluasi. Sekarang saya jalankan sel ini. Library berhasil diimpor. Berarti seluruh library yang dibutuhkan sudah berhasil dipanggil dan siap digunakan. Selanjutnya, memuat dataset Iris. Dataset Iris terdiri dari 150 data bunga dan memiliki 4 fitur: sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Pada clustering, label kelas asli tidak digunakan untuk membentuk clustering. Label kelas asli dari dataset Iris tidak digunakan dalam proses pembentukan cluster karena K-means merupakan metode unsupervised learning. Pada source code ini, dataset Iris dimuat menggunakan load Iris, kemudian data fitur dimasukkan ke dalam data frame. Saya juga menampilkan 5 data pertama menggunakan fungsi head. Sekarang saya jalankan selnya. Nah, ini adalah tampilan hasilnya. Di sini terlihat bahwa jumlah datanya adalah 150 data dan jumlah fiturnya ada 4. Jadi pada tahap ini kita sudah berhasil memuat data yang akan digunakan untuk proses clustering. Selanjutnya kita masuk ke tahap standarisasi data. Standarisasi dilakukan agar setiap fitur berada pada skala sebanding. Hal ini karena penting, karena K-means menggunakan jarak untuk menentukan kedekatan antar data. Apabila antar fitur berbeda, maka fitur tertentu dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap hasil clustering. Oleh karena itu, saya menggunakan standar scalar. Kemudian, hasil standarisasinya disimpan ke dalam variabel xscale. Sekarang, saya jalankan sel ini. Di bagian output
dapat kita lihat bahwa nilai setiap fitur sudah ditransformasikan ke skala yang lebih sebanding. Dengan demikian, data sudah siap digunakan untuk proses penentuan jumlah klaster dan k-means. Baik, kita jalankan selnya. Nah, ini adalah tampilan dari hasil sel ini. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah klaster dengan metode elbow. Metode elbow menghitung nilai inersia untuk di beberapa jumlah klaster. Titik ketika penurunan inersia mulai melandai dapat digunakan sebagai indikasi jumlah klaster yang sesuai. Pada source code ini saya mencoba jumlah klaster mulai dari 1 sampai dengan 10. Untuk setiap nilai K, program menjalankan k-means dan menghitung nilai inersia. Nilai inersia digunakan untuk melihat seberapa dekat data dengan pusat klaster atau centroid. Selanjutnya, nilai inersia tersebut digambarkan dalam bentuk grafik. Sekarang saya jalankan sel ini. Nah, di sini muncul grafik elbow method untuk menentukan jumlah klaster. Cara membacanya adalah ketika kita melihat titik ketika penurunan nilai inersia mulai melandai, pada dataset iris titik siku atau elbow terlihat berada di sekitar K sama dengan 3. Oleh karena itu, saya memilih 3 klaster untuk proses k-mean berikutnya. Jadi, elbow ini membantu kita membentuk jumlah klaster yang cukup sesuai berdasarkan pola pada data. Selanjutnya, menerapkan k-means dengan 3 klaster. Berdasarkan hasil elbow method sebelumnya, saya menggunakan jumlah klaster sebanyak 3. Pada kode ini, saya membuat objek k-means dengan parameter n underscore cluster. Sama dengan 3. Kemudian saya menggunakan fit predict untuk melakukan proses clustering dan mendapatkan label untuk masing-masing data. Hasil clustering kemudian dimasukkan ke dalam data frame bernama hasil. Saya juga menambahkan kolom bernama cluster. Ini cluster. Sekarang saya jalankan sel ini. Nah, di output dapat kita lihat data beserta klaster masing-masing. Terdapat klaster dengan label 0, 1, 2, dan seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa angka 0, 1, dan 2 tersebut bukan menunjukkan urutan atau tingkat kualitas. Angka tersebut hanya merupakan identitas kelompok yang diberikan oleh algoritma. Jadi, k-mean telah membagi data iris menjadi 3 kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik datanya. Selanjutnya, saya akan melihat hasil clustering dalam bentuk visualisasi. Karena dataset memiliki 4 fitur, saya menggunakan 2 fitur untuk membuat grafik 2 dimensi. Fitur yang digunakan adalah petal length sebagai sumbu X dan petal width sebagai sumbu Y. Setiap titik pada grafik merupakan satu data bunga, sedangkan warna yang berbeda menunjukkan klaster yang berbeda. Pada grafik ini saya juga menampilkan centroid, yaitu titik pusat dari masing-masing klaster. Sekarang saya jalankan sel ini. Dari grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa
data terbagi menjadi beberapa kelompok. Kita juga dapat melihat posisi sentroid yang menjadi pusat dari masing-masing klaster. Visualisasi ini membantu kita melihat hasil clustering secara lebih mudah dibandingkan hanya melihat angka pada tabel. Selanjutnya, kita masuk ke evaluasi dengan silhouette score. Silhouette score digunakan untuk melihat beberapa baik data berada di dalam klasternya dibandingkan dengan klaster lainnya. Nilai silhouette score berada pada rentang minus 1 sampai 1. Secara umum, semakin mendekati 1, maka pemisahan antar klaster semakin baik. Sekarang saya jalankan sel evaluasinya. Di sini, program menampilkan nilai silhouette score dan hasil clustering yang telah dilakukan. Nilai ini memberikan informasi tambahan mengenai kualitas pemisahan klaster yang dihasilkan oleh K-mean. Baik, setelah seluruh proses dijalankan, saya masuk ke bagian kesimpulan. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa dataset iris berhasil diproses menggunakan algoritma K-means. Tahapan yang dilakukan dimulai dari memuat dataset, kemudian melakukan standarisasi data. Setelah itu, saya menggunakan elbow method untuk membantu menentukan jumlah klaster. Berdasarkan grafik elbow, jumlah klaster yang digunakan adalah 3 klaster. Selanjutnya, algoritma K-mean diterapkan menghasilkan 3 kelompok data. Hasil clustering kemudian divisualisasikan menggunakan fitur petal length dan petal width, serta ditampilkan sentroid dari masing-masing klaster. Terakhir, hasil klaster dievaluasi menggunakan silhouette score. Hal penting dari praktikum ini adalah K-means termasuk unsupervised learning. Artinya, algoritma tidak menggunakan label kelas asli untuk menentukan kelompok. Klaster terbentuk berdasarkan kemiripan karakteristik dari data yang digunakan. Demikian presentasi praktikum data science saya mengenai unsupervised learning dataset algoritma K-means pada dataset iris. Melalui praktikum ini, saya memahami bagaimana proses clustering dilakukan secara langsung menggunakan Python dan Google Colab. Mulai dari persiapan data standarisasi, menentukan jumlah klaster menggunakan elbow method, menjalankan K-means, melakukan visualisasi, hingga mengevaluasi hasil menggunakan silhouette score. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.